Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ko Daniel di sini. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah usaha dan energi. Oke, usaha di fisika itu didefinisikan sebagai hasil kali gaya dan perpindahan. Jadi usaha di sini dia simbol besarannya adalah W besar ya, W. Nah itu didapat dari F gaya dikali dengan S. Nah hanya saja kalian perhatikan di sini gaya yang dikalikan dengan perpindahan itu adalah gaya yang arahnya dia segaris dengan perpindahan. Nah, jadi kalau pindahnya ke samping, maka nanti gaya yang menghasilkan usaha itu adalah gaya-gaya yang arahnya ke samping, ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau pindahnya vertikal, naik atau turun, maka gaya yang menghasilkan usaha di situ adalah gaya-gaya yang ke atas atau ke bawah. Ya, jadi yang searah dengan perpindahannya. Oke, misal di sini ada sebuah balok, dia ditarik dengan gaya F mendatar ke samping dengan besar 10 Newton. Nah, kemudian dia dalam waktu tertentu, benda baloknya ini dia berpindah sejauh 5 meter. Nah, maka usaha yang dihasilkan oleh gaya F di sini adalah W sama dengan 10 dikali 5. Sama dengan 50, satuan usaha adalah Joule. Jadi di sini dia 50 Joule. Lantas bagaimana kalau misalnya gayanya itu dia membentuk sudut, jadi gayanya menyimpang, membentuk sudut terhadap perpindahannya, pindahnya ke samping, tapi gayanya dia membentuk sudut theta terhadap perpindahan tadi ya. Oke, misal di sini ada gaya F sebesar 50 Newton. 50 Newton. Kemudian dia membentuk sudut theta, sudut tertentu ya. Kemudian baloknya dia berpindah sejauh 10 meter. Nah, kemudian misalnya di sini kita kasih massa baloknya sama dengan 10 kg. Kemudian lantainya di sini kita buat lantai kasar dengan koefisien gesekannya adalah 0,25. Oke. Nah, kemudian ditanya, misalnya pertanyaannya adalah hitung usaha yang dilakukan oleh gaya F. Gaya F tadi ya, dan gaya gesekan juga tentu saja kalau di sini. Jadi hitung usaha total. Hitung usaha total kerja pada balok ini. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah karena di sini lantainya kasar, maka dia ada gesekan. Kita hitung besarnya gaya gesekan. Sebelum menghitung gaya gesekan, maka gaya F ini kita uraikan dulu ya. Jadi F itu membentuk sudut. Jadi dia ada komponen ke samping dan komponen vertikal, komponen yang ke atas. Komponen ke samping ini didapat dari F dikali cos theta. Oke, 50 dikali, kalau tangan sama dengan 3/4, maka kalau kita buat segitiga, tan itu hasil bagi depan dibagi samping, 3/4, satu sisi lagi 5 ya. Jadi nilai cos theta-nya itu adalah 4/5. Jadi kita dapat ya cos theta sama dengan 4/5. Sin theta-nya adalah 3/5. Oke, jadi untuk gaya ke sampingnya adalah F dikali cos theta. 50 dikali dengan 4/5 adalah 40 Newton. Kemudian yang ke atas ini F dikali sin theta. Oke. 50 dikali dengan 3/5 hasilnya adalah 30 Newton. Nah, kemudian pada balok ini dia bekerja W atau berat balok ya. Berat baloknya di situ didapat dari M dikali G. Jadi gaya berat kali G. Oke, massa baloknya 10 kg. Kemudian G-nya 10. Jadi di sini dia 100 Newton untuk berat bendanya. Nah, kemudian ada gaya normal. Kita gambar di sini. Nah, gaya normal itu didapat dari konsep keseimbangan gaya pada sumbu Y. Nah, jadi pada sumbu Y atau pada sumbu vertikal, gaya-gaya vertikal itu di sini jumlahnya 0. Nah, kenapa jumlah gaya vertikal 0? Karena baloknya itu dia berpindahnya ke samping. Jadi dia tidak mengalami perpindahan ke arah vertikalnya. Nah, jadi pada sumbu Y itu berlaku bahwa jumlah semua gaya pada sumbu Y-nya sama dengan 0. Pada sumbu Y ada gaya ke atas, yaitu N. Nah, N ini dia ditambahkan dengan F sin theta. Karena F sin theta juga sama-sama ke atas ya. Nah, itu gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah sama dengan 0. Nah, atau
Dengan kata lain, kita bisa tuliskan di sini gaya ke atas, jumlah gaya yang ke atas itu sama dengan jumlah gaya yang ke bawah. Jadi N ditambah F sin theta itu sama dengan begini. Oke, jadi dari sini kita dapatkan N-nya, N ditambah 30 sama dengan 100. Jadi N-nya itu sama dengan 70 Newton. Oke. Nah, kemudian ini koefisien geseknya kita ganti 0,2 misalnya ya. Oke, setelah gaya normal diketahui, maka kita bisa menghitung misalnya gaya gesekan. Gaya gesekan yang timbul, karena ini baloknya dia geser, maka gesekan yang bekerja adalah gesekan kinetik, Fk. Nah, Fk didapat dari mu K dikali dengan N. Mu K-nya 0,2 dikali 10. Hasilnya adalah 14 Newton. 14 Newton ya. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan balok M ini dia ditarik dengan gaya ke kanan 40 Newton, kemudian dihambat dengan gaya ke kiri 14 Newton. Jadi yang mengakibatkan balok ini berpindah, dia ada dua gaya, F cos dan Fk. Oke, jadi untuk usaha total, usaha di sini dia diakibatkan oleh gaya-gaya yang ke samping karena pindahnya ke samping. Jadi gaya-gaya yang tegak itu dia W-nya 0, W oleh usaha. Usaha oleh gaya-gaya yang tegak itu 0. Nah, usaha oleh gaya ke samping sigma F dikali dengan S. Oke, gaya ke sampingnya di situ ada F cos theta ke kanan searah dengan perpindahan F cos theta positif dikurangi dengan gaya penghambat Fk. Oke, dikali dengan S perpindahan ya. F cos theta-nya di situ 40 dikurangi dengan 14 dikalikan dengan perpindahannya sejauh 10 meter. Jadi di sini kita dapat hasilnya adalah 260. Oke, bisa ya kalian pahami di sini untuk menghitung usaha jika dia pada sebuah benda bekerja gaya yang membentuk sudut dan bekerja gaya gesekan. Kemudian ada juga di sini kita belajar tentang energi mekanik. Energi mekanik itu jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi EM mekanik sama dengan EP ditambahkan dengan EK ya. Oke, kemudian kita lanjut ke macam-macam medan gaya. Nah, di sini kita akan belajar medan gaya konservatif. Medan gaya konservatif itu adalah medan gaya di mana tidak bekerja gaya luar atau tidak adanya gaya gesekan. Nah, misalnya pada bidang licin ya, nah itu dia berlaku medan gaya konservatif, tidak ditarik sama gaya tertentu, jadi tidak ada F yang tidak ada gaya luar yang bekerja ya, tidak ada gaya tarik, tidak ada gaya dorong. Nah, pada benda tersebut dia murni hanya bekerja gaya-gaya dalam. Gaya-gaya dalam itu contohnya apa? Gaya gravitasi atau W tadi, W berat benda. Kemudian gaya pegas itu bisa kita masukkan di sini dalam gaya konservatif. Kemudian gaya tegangan tali juga termasuk gaya konservatif. Jadi jika dia hanya bekerja gaya-gaya dalam saja, nah, maka di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik atau HKM. Nah, maksudnya apa kok? Energi mekanik di setiap posisi dia nilainya kekal, nilainya sama. Oke. Nah, contoh kasus, jadi EM pada keadaan 1 sama dengan EM pada keadaan 2. Oke, atau EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambahkan EK2. Nah, contoh kasus-kasus yang boleh menggunakan HKEM. Misalnya pada kasus benda jatuh bebas ya. Benda jatuh bebas itu dia gaya yang bekerja itu hanya gaya gravitasi atau gaya berat benda saja. Jadi tidak ditarik, tidak didorong, tidak ada gesekan. Nah, jadi pada setiap posisi benda, setiap kedudukan benda itu dia energi mekanik atau EP tambah EK-nya itu selalu tetap kekal. Nah, jadi di sini ada kedudukan 1 dan kedudukan 2. Jadi di sini ada EP1, ada EK1. Pada kedudukan 2 ada EP2, ada EK2 gitu ya. Nah, ini kalau kita total dia jadinya dijumlahkan, ini jadi EM1, ini jadi EM2. Nah, pada kasus ini jumlah EM1 pasti sama dengan EM2. Jadi energi mekanik pada kasus benda jatuh bebas itu dia besarnya tetap atau kekal. Nah, jadi
Buat apa kita pakai HKM? HKM bisa saja dipakai ketika di soal ditanya berapa kecepatan di titik kedua. Jadi bisa dipakai, jadi HKM ini bisa dipakai untuk mendapatkan kecepatan, entah itu kecepatan di titik awal atau kecepatan di titik kedua, P1 atau P2. Bisa juga dia dipakai untuk menghitung ketinggian H1 atau H2. Nanti lebih jelasnya di soal latihan. Oke. Nah, kemudian pada kasus ayunan juga ketika sebuah benda berayun dari kedudukan 1 dan kedudukan 2, maka ini energi mekanik di kedudukan 1 sama dengan energi mekanik di kedudukan 2. EM1 sama dengan EM2. Itu juga bisa digunakan pada kasus bandul. Kemudian gerak parabola itu juga berlaku HKEM. EM1 sama dengan EM2. Oke. Kalau misalnya ditanya P2 berapa? Kalau P1-nya diketahui, H2 diketahui, maka P2 dihitung dengan EM1 sama dengan EM2. Jadi kalian buka ini, P1 tambah EK1 sama dengan PP2 tambah EK2. M kali G kali H1 ditambah setengah M V1 pangkat 2 sama dengan M kali G kali H2 ditambah setengah M V2 pangkat 2. Jika semua punya M seperti ini M-nya bisa hilang ya. Nah, jika H1-nya diketahui, kalau tanah itu dia kan H1-nya 0 ya. Jadi ini tahu, V1 nanti diketahui misalnya di soal, kemudian H2, nah dia ditanya hitung kecepatan saat tingginya 10 meter. Nah, tinggi 10 meter itu adalah H2-nya. Jadi di sini H2 diketahui, maka V2-nya bisa didapat. Nah, jadi itu salah satu penggunaan HKM. Bisa untuk menghitung V atau bisa untuk menghitung H-nya. Saya yang tanya H2, V2-nya dikasih tahu di soal, nah itu aja bisa dihitung HKM ya. Kemudian bisa juga dia kasus pada bidang lengkung atau bidang miring yang licin, tidak ada gaya gesekan. Nah, ini bisa menggunakan EM1 sama dengan EM2. Oke. Kemudian, usaha itu sendiri berhubungan dengan energi, berhubungan dengan perubahan energi ya. Hubungan usaha dan perubahan energi, hubungan W dengan energi mekanik ya. Nah, W itu sama dengan delta EM. Atau bisa juga W itu sama dengan delta EM kan didapat dari delta EV ditambahkan dengan delta EK. Jadi bisa kita buat perumusan seperti itu juga bisa ya. Ini biasanya dipakai W sama dengan delta EM itu digunakan ketika dia medan gaya yang tak konservatif ya. Jadi dia mengandung gaya gesekan atau dia ditarik dengan gaya F tertentu. Kita bisa gunakan W sama dengan delta EM. Oke, kita coba latihan soal. Kita coba beberapa soal di sini. Yang pertama, misalnya dia diketahui grafik F dan perpindahan. Perpindahan di sini dia X ya, X dan S di situ sama saja. Mendatar sepanjang sumbu X. Hitung usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut pada selang 0 sampai dengan 4 meter. Jadi dia ketika perpindahannya dari 0 sampai 4 meter. Nah, jika grafiknya di sini Fx atau Fs, maka usaha tadi kan dirumuskan F dikali dengan perpindahan ya. Jadi usaha yang secara rumus itu didapat dari gaya dikali perpindahan, pada grafik bisa kita hitung cepat dengan menggunakan luas. Jadi usaha sama dengan luas grafik Fs atau Fx di sini ya. Nah, jadi kalian perhatikan saat dia pada selang 0 sampai 4, ini grafiknya kita hitung luasannya, mulai dari 0 sampai ke 4. Nah, grafik F-nya kita proyeksikan ke bawah, maka usahanya tinggal hitung luas dari segitiga ini. Setengah dikali 20 dikali 4. Hasilnya adalah 40. Oke. Nah, kemudian yang B, yang A, usaha pada selang 4 sampai 6. Jadi 4 sampai 6. Oke. Nah, ini usahanya bisa kita hitung menggunakan luas. Kalau dia grafiknya di bawah sumbu, letaknya ada di bawah sumbu, itu nanti usahanya diberi nilai negatif ya. Jadi di sini
dia membentuk trapesium, luas trapesium setengah dikali jumlah sisi sejajar, ini 2, kemudian ini 1, 2 tambah 1 dikali tinggi trapesiumnya adalah min 5. Oke, jadi nanti di sini usahanya pasti bernilai negatif. Hasilnya adalah min 15/2 atau min 7,5 Joule. Jadi seperti itu hitung usaha. Jadi ketika dia gaya negatif itu berlawanan dengan perpindahan. Nah, maka di situ usahanya juga dia bernilai negatif. Kemudian misalnya ketemu contoh soal lain seperti ini. Sebuah mobil masanya 1500 kg. Mula-mula dalam keadaan diam. Jadi di sini mobil ini dia kecepatan awal V1, kita anggap dia 0 ya. Kecepatan mula-mula dipercepat dengan percepatan 2 meter per second pangkat 2. Jadi dia punya percepatan 2 meter per second pangkat 2. Seperti awal kita sebut saja V0 ya. Dalam selang waktu 5 second. Nah, ditanya misalnya usaha untuk mempercepat mobil tersebut. Oke. Nah, ini kita bisa hitung VT-nya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Jadi VT 0 ditambah dengan 2 kali 5. Jadi VT-nya sama dengan 10 meter per second. Jadi keadaan awal kecepatannya 0, keadaan akhir dia VT-nya sama dengan 10 meter per second. Nah, usaha untuk mempercepat itu bisa didapat dari delta EM. Nah, hanya saja di sini kan dia mobilnya dianggap dia geraknya mendatar ya. Jadi kalau mobil yang geraknya mendatar, maka delta EP tidak ada, sehingga delta EK saja yang dipakai. Setengah dikali M dikali V2 pangkat 2, V akhir pangkat 2, min V1 pangkat 2. Oke, nah, V2 itu kecepatan akhir. Di sini kita ambil nilainya sama dengan VT. Kemudian V1 di sini adalah kecepatan awal. Jadi setengah dikali masanya 1500 dikali kecepatan akhirnya di situ 10 pangkat 2, 0 pangkat 2. Jadi ya hasilnya sama dengan 7,000 Joule. Oke, kita coba latihan soal yang sedikit lebih susah. Oke, di sini dia sebuah balok massa 5 kg meluncur tanpa kecepatan awal dari titik A pada lintasan licin. Lintasan licin, tidak ada gesekan ya. Lintasan licin AB yang berbentuk seperempat lingkaran. Kemudian setelah dia sampai di titik B, balok terus bergerak pada lantai datar yang kasar. Nah, jadi ini ada gaya gesekan, B ke C ada gesekan. Kemudian berhenti di titik C. Nah, ingat kalau pada kasus bidang licin itu berlaku HKEM. Jadi EM pada posisi A sama dengan EM pada posisi B. Sedangkan pada bidang kasar itu berlaku rumus yang kita pakai adalah rumus W. W oleh gaya gesekan ya. Jadi W sama dengan delta EM. Nah, W-nya sendiri ini adalah W oleh gaya gesekan. Nah, di sini dia tidak ada gaya tarik yang bekerja, dia murni yang membuat balok ini berhenti adalah gaya gesekan. Oke, kita start kerjanya dari bagian yang pertama dulu. Karena di situ diketahui kecepatan di titik A sama dengan 0. Tanpa kecepatan awal di titik A ya. Jadi VA sama dengan 0. Di kasus pertama, EM di A sama dengan EM di B. Jadi kita dapatkan di sini EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. M kali G kali HA ditambah setengah M dikali VA pangkat 2 sama dengan M kali G kali HB ditambah setengah M dikali VB pangkat 2 ya. Oke, M-nya semua bisa hilang. Kita isi G10, ketinggian A. Ketinggian A itu sama dengan ini, AA. Sama dengan jari-jari lintasan ya, 5 meter. Kemudian di sini dia kecepatan di A0.
10 dikali HB-nya. HB karena B itu dia berada di titik terendah di situ, kita anggap dia ketinggiannya 0. Kemudian ditambah setengah dikali PB pangkat 2. PB-nya nanti kalian dapat sama dengan 2 dikali 10 dikali 5. Ini sama dengan 10 meter per second. Oke, nah kita dapatkan PB di situ. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu balok dari B menuju ke C. Nah, di C ini diketahui dia berhenti, jadi VC-nya lagi-lagi jadi 0. Kemudian di situ hitung usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan. Jadi dia tanya usaha ini ya. W sama dengan delta EM. Di mana delta EM itu sama dengan delta EK ditambah dengan delta EP. Nah, dari B ke C tidak ada selisih ketinggian, jadi tidak ada HB, tidak ada HC. Jadi HB dan HC-nya sama tinggi, jadi delta EP-nya tidak perlu dihitung, sama dengan 0. Jadi W sama dengan delta EK saja. Nah, W sama dengan setengah M dikali kecepatan akhir adalah kecepatan DC. DC pangkat 2 min kecepatan awal itu kecepatan di B. B pangkat 2. Jadi W sama dengan setengah dikali 5 dikali dengan 0 min VB-nya tadi adalah 10 dipangkatkan 2, 100 ya. Jadi VB-nya usahanya sama dengan min 250 Joule. Oke, itu untuk menghitung usaha oleh gaya gesekan. Ini jawaban dari soal yang tadi. Kemudian yang B, hitung besarnya koefisien gesekan kinetik balok dengan bidang BC. Oke, usaha tadi kita dapatkan, jadi usaha sama dengan min FK dikali dengan S. Nah, kenapa min FK dikali S? Karena di situ perpindahannya ke kanan, gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan perpindahan. Jadi usaha oleh gaya gesekan pasti min. Jadi min K dikali N dikali S. Kemudian min 250 sama dengan min K dikali N. Nah, besarnya gaya normal pada balok ini itu sama besar dengan W-nya balok. Jadi di situ balok dia punya massa 5 kg, artinya W baloknya itu adalah 50 Newton. Jadi N-nya di sini juga 50 Newton. Jadi N sama dengan W, ini 50 Newton kali perpindahannya. Di situ sejauh B ke C 20 meter. Ini habis, jadi nilainya kita dapat sama dengan 250 bagi 1000. Atau sama dengan 0,20 contoh mengerjakan soal yang mengkombinasikan HKIM dan rumus W sama dengan delta IM. Jadi sampai tahap ini kalian harus paham kapan menggunakan HKIM, kapan nggak boleh pakai HKIM ya. Nah, jadi pada kasus BC nggak boleh pakai HKIM karena ada gaya gesekan. Sedangkan pada AB itu bisa menggunakan HKIM karena bidang AB-nya licin tanpa gesekan. Oke. Sampai di sini udah jelaskan usaha dan energi. Semoga kalian bisa paham.